Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bapak Ramdan di kelas IPS Guru Ersan. Pembelajaran kita masih dengan pembelajaran jarak jauh dengan daring di kondisi pandemi COVID-19 ini. Tetap kita mengutamakan kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas. Tetapi kita tidak lupa mengambil hak kita dalam belajar. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama tetap bersemangat untuk belajar, terutama di pelajaran Bapak ya, pelajaran IPS. Sistematika pembelajaran kita yang pertama adalah dengan sinkron. Nanti tiap Selasa kita ketemu tatap muka walau tetap di dalam jaringan. Kemudian asinkron, pembelajaran mandiri di rumah dengan mengerjakan modul-modul yang sudah ditugaskan. Alhamdulillah, kemarin hasilnya sudah sebagian besar masuk dan luar biasa. Bapak kasih aplaus ya 100% bahwa semangat belajarnya sangat bagus sekali. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, supaya pembelajaran ini menjadi berkah bagi kita semua, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Jangan lupa absen ya, boleh di absen di WA kelas atau boleh absen di link kelas IPS yang sudah Bapak sediakan. Tinggal sesuaikan tanggalnya, dikirim ke Bapak, nanti hasilnya akan masuk. Siapa yang masuk atau tidak, Bapak nanti akan tahu. Dengan metode asinkron ini diharapkan tujuan pembelajaran bisa sampai sesuai dengan tujuan kita belajar, yaitu yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ada perubahan tingkah laku yang kita peroleh dari pembelajaran ini. Baiklah, mari kita mulai. Pemanfaatan teknologi pada waktu ini sangat tidak bisa dipungkiri ya, baik dengan aplikasi maupun dengan link-link yang akan kita pergunakan. Era globalisasi sekarang berarti kita dituntut untuk lebih memahami penggunaan teknologi. Selama ini pasti siswa-siswi Bapak udah pada jago dalam penggunaan teknologi. Bisa dengan perkenalan teknologi itu dengan bermain game, misalnya Mobile Legend atau permainan ular dan lain sebagainya. Nah, tidak salah dan lebih baik apabila kita menyisihkan waktu kita dengan menggunakan teknologi itu untuk belajar. Maka harapan Bapak dengan penggunaan teknologi ini, dengan materi-materi pembelajaran bisa masuk keseharian kita belajar. Di YouTube kelas yang Bapak buat,
kelas IPS Guru Ersan ini ada bagian di mana kita bisa mengkliknya, kemudian akan tersambung dengan link-link pembelajaran. Nah, salah satunya adalah kelas Guru Ersani dalam bentuk aplikasi Blogspot. Kita klik, maka kita sudah terhubung dengan kelas IPS Guru Ersani dengan aplikasi Blogspotnya. Nah, untuk kelas 7, apabila mau mengabsen, kita bisa klik yang titik 3 ini. Di situ akan ada absen, YouTube kelas, dan aplikasi yang lain. Boleh kita klik kehadiran dulu. Kamu akan masuk ke link absen yang akan terhubung dengan drive Bapak. Silahkan nanti diisi ya, emailnya, sekolah, mata pelajaran. Nah, untuk hari dan tanggal sesuaikan dengan pertemuan tatap muka kita di hari Selasa pada waktu ini, kalau tidak ada perubahan. Kemudian nama, pilih kelas, pilih kehadiran, kemudian foto kita belajarnya silahkan dikirim. Setelah absen, kita balik lagi ke aplikasi kelas Guru Ersan. Nah, untuk pembelajaran pertama ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Materi bisa dibaca di buku maupun di aplikasi. Pada saat ini penugasan sudah dipersiapkan, bisa dikerjakan secara mandiri di rumah. Oleh karena itu bisa diklik lainnya. Kita lihat tugas kelas. Maka akan masuk ke tugas kelas ya. Ada beberapa yang masih kurang tepat dalam mengerjakan tugasnya. Kita sesuai dengan tagihan yang diminta. Oleh karena itu Bapak buat pembelajaran ini, silakan kita lihat. Nah, untuk bab 1 itu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Supaya mengefektifkan kegiatan, maka di bab 1 ini yang akan kita bahas selama 3 bulan sampai nanti ujian tengah semester, dimulai dari pemberian materi, kemudian pengerjaan tugas, pengumpulan tugas, ujian, kemudian nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya, atau disebut PTS, penilaian tengah semester. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu bagian yang pertama. Tidak banyak sebetulnya. Kita akan mempelajari bab 1 ini dengan mempelajari 3 modul. Nah, modul yang pertama yang sudah Bapak tugaskan, di modul pertama ini ada 2 bagian, di mana untuk bab 1 bagian pertama adalah pembelajaran 1, kemudian pembelajaran 2. Nanti ada modul 2. Kita skip dulu yang modul 2-nya. Nah, sekarang kita lihat ke pembelajaran 1. Kita klik link pembelajaran 1-nya.
Nah, untuk pembelajaran 1 di kelas IPS Guru Ersani, penggunaan modul 1 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam PJJ 1 kelas 7. Di dalamnya ada banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan secara asinkron. Sebetulnya link aslinya ada, tetapi ternyata ketika setelah disampaikan kan kalau tidak dibahas satu-satu nanti kita kebingungan. Nah, oleh karena itu kita bahas satu-satu saja, satu kegiatan, satu modul. Nah, pada pembelajaran 1 ini sudah lengkap ya. Di dalamnya ada petunjuk mengenai kegiatan belajar dan mengajar, kita memanfaatkan fasilitas dari Kemendikbud ini dengan merdeka belajarnya, dengan mengerjakan modul sebagai pembelajaran jarak jauh asinkron. Nah, modul ini dikeluarkan ya untuk menjadi panduan pengerjaan supaya tidak terlalu memberatkan kepada siswa-siswi di rumah. Nah, modul 1 tentang bab 1 yaitu manusia, tempat dan lingkungan. Di sini dipaparkan mengenai anugerah kondisi alam Indonesia. Bisa dibaca silakan. Anugerah kondisi alam Indonesia. Nah, ini bertujuan untuk mempelajari mengenai kondisi fisik Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran, sekali lagi tujuan dari pembelajaran yang harus kita pahami sebagai target kita kenapa mempelajari bab 1 manusia, tempat, lingkungan ini, yaitu yang pertama, 1, kita harus memahami mengenai kondisi geologi Indonesia. Kemudian yang kedua, kita harus memahami dan mampu menjelaskan bentuk-bentuk muka bumi. Ketiga, kita bisa menyimpulkan kondisi iklim di Indonesia. Keempat, kita bisa mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari angin muson. Kemudian yang kelima adalah secara praktek kita bisa berkegiatan ya. Salah satunya dengan cara membuat alat petunjuk arah dari kompas. Dari bahan kertas, membuat petunjuk arah. Jadi alat petunjuk arah. Nah, jadi secara garis besar tujuan kita belajar itu 1 untuk diulang sama Bapak, mempelajari kondisi geologi Indonesia. Kedua, mempelajari bentuk-bentuk muka bumi. Ketiga, mempelajari iklim di Indonesia. Keempat, mempelajari dampak positif dan negatif dari iklim itu ya, salah satunya angin muson. Kemudian yang kelima adalah bisa mempraktekkan bagaimana membuat alat sederhana. Nah, karena dengan PJJ maka penugasan ini tidak bisa langsung Bapak awasi ya, tetapi harus bekerja sama dengan ibu, bapak, orang tua yang ada di rumah dalam membimbing putra-putrinya
melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk waktu pengumpulan fleksibel, silakan bisa mengambil sela-sela waktu yang memang motivasi dan semangat belajarnya tinggi untuk mengerjakan tugasnya, sehingga 5 tujuan tadi kita bisa capai dengan baik. Peran guru dan peran orang tua pasti sudah bisa dipahami, nggak usah Bapak bahas lagi. Aktivitas pembelajarannya bagaimana? Pertama, berarti kita harus mempelajari mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Bapak menugaskan untuk membuat rangkuman. Maksudnya untuk dipelajari, dibaca, kemudian dibuat rangkumannya supaya lebih menarik nanti. Yang belum ya, yang sudah terima kasih, bisa dikerjakan di buku putihnya. Rangkumannya tidak hanya sebatas tulisan, tetapi menjadi sebuah karya yang nanti kamu videokan dan kirim ke Bapak. Setelah rangkuman, ada aktivitas kegiatan yang harus dilakukan. Nah, ini dilakukan juga di buku putihnya. Nanti hasilnya kan Bapak tidak bisa langsung melihat, oleh karena itu buat sebagusnya, kemudian dijelaskan oleh kamu di video dan dikirim ke Bapak. Nah, untuk aktivitas 1, menjelaskan kondisi geologi Indonesia. Berarti yang harus kita pelajari itu adalah apa yang dimaksud dengan geologi. Nah, geo itu kan bumi, logi itu ilmu, berarti ilmu yang mempelajari mengenai kondisi bumi secara sederhananya. Bumi mana? Bumi Indonesia. Nah, untuk mempelajari geologi ini di tingkat dasar berarti kita mempelajari mengenai letak minimal. Letak itu ada beberapa, yaitu letak astronomis, letak geografis, letak geologis, kemudian ada letak ekonomis dan letak yang lainnya. Kita pelajari 4 saja. Diulang ya, 1 letak astronomis, 2 letak geografis, 3 letak geologis, kemudian 4 letak ekonomis. Nah, silahkan nanti dipelajari, digambar, klik linknya. Kemudian tagihan di aktivitas 1 adalah silahkan jelaskan tentang kondisi geologi Indonesia. Jadi menjelaskan mengenai kondisi geologi Indonesia, kemudian dampak dari kondisi geologi Indonesia. Itu tagihan yang di aktivitas 1. Kemudian kita masuk ke aktivitas 2. Waktunya fleksibel ya, bertahap, silahkan nanti diluangkan waktunya. Misalnya aktivitas 1 rangkuman dulu, beres, kumpulkan ke Bapak. Aktivitas 2 yaitu aktivitas 1 dikumpulkan ke Bapak, atau bisa juga dikerjakan dulu semuanya dari rangkuman aktivitas 1 sampai 5. Setelah beres divideokan, dikumpulkan ke Bapak. Fleksibel kita, yang penting sampai tujuan pembelajaran kita yang 5 tadi bisa dipahami oleh kamu. Nah, untuk aktivitas 2 menjelaskan mengenai bentuk muka bumi. Bisa kita lihat bentuk muka bumi. Nah, tagihannya apa? Nah, tagihannya tidak banyak ya. Di aktivitas 1.2 ini nanti menjelaskan mengenai bentuk-bentuk muka bumi. Berarti secara relief ya, relief muka bumi, tinggi rendahnya permukaan bumi. Ada
gunung, pegunungan, bukit, dataran rendah, dataran tinggi, sungai, lembah, laut, selat, dan danau. Minimal itu kamu pahami apa yang dimaksud dengan relief bumi itu. Selanjutnya adalah aktivitas 1.3. Kita menganalisis kondisi iklim di Indonesia. Nah, ada perbedaan antara iklim dengan cuaca. Unsur-unsurnya tetap sama, cuman yang membedakan adalah ketika iklim itu luas dan waktunya lama, sedangkan cuaca luas dan waktunya sebentar. Misalnya hari ini hujan, itu cuacanya hujan. Nah, selama 6 bulan musim hujan itu iklim. Jadi perbedaan di luas dan waktu. Nah, unsur-unsur dari iklim dan cuaca ini ada suhu, temperatur, kelembaban, angin. Nah, itu bisa menjelaskan ke aktivitas 1.3. Secara dasarnya bahwa ada gerak semu matahari, silahkan nanti pelajari ya, gerak semu matahari. Waktu Selasa kemarin Bapak sudah menyampaikan gerak semu matahari. Kemudian hubungannya dengan unsur-unsur dari iklim dan cuaca. Iklim di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 3 ya, iklim tropis, iklim muson, dan iklim laut. Hal itu ada kaitannya dengan gerak semu matahari dan unsur-unsur cuaca yang sedikit-sedikit nanti bisa dipahami ya dengan penugasan ini. Silakan. Tagihannya untuk aktivitas 1.3 minimal kita bisa menjelaskan mengapa angin muson barat menyebabkan musim hujan. Nah, itu ada hubungannya dengan gerak semu matahari, kemudian dengan unsur-unsur dari iklim dan cuaca yang konsep-konsepnya harus dipelajari dan dipahami. Ketika kita memahami konsep tersebut, maka secara non-textbook kita bisa menjelaskan angin muson dan pengaruh-pengaruhnya. Yang kedua tagihannya adalah mengapa angin muson timur menyebabkan musim kemarau seharusnya ya, tetapi yang diinginkan menyebabkan musim hujan juga. Silakan nanti dijelaskan yang sudah, dan bagus-bagus ya, hasil video yang disampaikan ke Bapak sangat bagus-bagus. Semoga penyampaian yang bagus itu bukan hanya tampilan, tetapi bisa memahami mengenai 5 tujuan dengan tujuan secara kognitif ya, secara pengetahuan, dan yang satu secara aplikasi atau keterampilan, itu dengan membuat media pembelajaran sederhana. Nah, untuk yang aktivitas 1.4 kita bisa menjelaskan mengenai dampak dari angin, yaitu salah satu dari unsur iklim yaitu angin ya, udara yang bergerak. Nah, ada konsep yang harus kita pahami mengenai iklim atau cuaca ini. Silakan nanti tagihannya mengerjakan di buku putihnya mengenai dampak positif dan dampak negatif. Terakhir di aktivitas 5, membuat alat petunjuk arah
mata angin dari bahan kertas. Maksud dari modul ini adalah mempraktekkan cara pembuatan media sederhana, alat untuk menunjukkan arah dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita, seperti botol aqua bekas, sedotan bekas, kemudian kertas dengan media yang lain. Nanti kamu mengerjakannya, membuatnya, kemudian divideokan dan disampaikan ke Bapak. Kali ini bagi Bapak akan bisa melihat salah satu penilaian, yaitu penilaian keterampilan. Jadi kamu bisa dengan mandiri membuat alat dengan didampingan orang tua tentunya, membuat alat petunjuk arah sederhana yang digerakkan oleh angin. Demikian aktivitas dari mulai rangkuman, kemudian aktivitas 1-5. Jangan lupa tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya. Selamat mengerjakan. Bagi yang sudah, terima kasih. Nah, bagi yang belum, silakan luangkan waktunya dengan mencari waktu yang semangat belajarnya tinggi untuk mengerjakan tugas-tugas, dan hasilnya nanti dikumpulkan ke Bapak, dan Bapak izin untuk dimasukkan ke YouTube ya, sebagai arsip dari pengerjaan, dan nanti bisa dijadikan sebagai media sederhana pembelajaran bagi kita. Semakin banyak karya, berarti semakin banyak informasi nanti yang bisa kita pelajari. Demikian pembelajaran untuk kelas 7. Selamat belajar, selamat bekerja, melaksanakan tugas rangkuman, kemudian aktivitas 1-5, dan hasilnya ditunggu. Setelah ini nanti kita mengadakan tes ya, ulangan. Bagaimana, ingin tahu Bapak bagaimana daya serap dari aktivitas yang kita laksanakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kita ikuti, yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.